Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Selasa, 15 April tahun 2025. Kita akan membaca bersama firman Tuhan dari Imamat 27 ayat 1 sampai 13. Imamat pasal 27 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, "Katakanlah kepada umat Israel, apabila seseorang menyampaikan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang lain, orang yang dinazarkan itu boleh ditebus menurut nilai yang kau tetapkan. Nilai untuk laki-laki yang berusia antara 20 sampai 60 tahun adalah 50 shikal perak, menurut shikal kemah suci. Untuk perempuan dengan usia sama, nilainya adalah 30 shikal. Untuk yang berusia 5 sampai 20 tahun, jika laki-laki nilainya adalah 20 shikal, jika perempuan 10 shikal. Namun, untuk yang berusia 1 bulan sampai 5 tahun, nilainya adalah 5 shikal perak untuk laki-laki dan 3 shikal perak untuk perempuan. Untuk mereka yang berusia 60 tahun lebih, nilainya adalah 15 shikal untuk laki-laki, dan 10 shikal untuk perempuan. Jika seseorang terlalu miskin untuk membayar harga itu, bawalah dia kepada imam. Imam akan menentukan harga orang itu sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar. Apabila yang dinazarkan orang itu adalah seekor binatang yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan, semua bagian binatang yang ia berikan kepada Tuhan itu menjadi kudus. Ia tidak boleh menukar atau mengganti binatang itu. Jangan menukar binatang yang tidak baik untuk binatang yang baik, atau sebaliknya. Jika ia menukar binatang itu, binatang yang ditukar dan yang digunakan untuk menukarnya menjadi kudus. Namun, jika binatang yang ia nazarkan adalah binatang najis yang tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan, orang itu harus membawa binatang itu kepada imam. Imam akan menetapkan nilai binatang itu menurut kondisinya. Sesuai dengan yang ditetapkan imam, itulah nilai binatang itu. Jika orang itu mau menebus binatang itu, ia harus menambahkan 1/5 dari nilai yang ditetapkan itu. Dengan tema janji yang ditepati. Tuhan memberikan peraturan mengenai membuat nazar atau janji. Dalam bagian ini, Tuhan khusus mengatur soal jumlah uang yang harus dipersembahkan oleh orang Israel ketika ia mengucapkan nazar tentang seseorang. Jumlah uang yang harus dipersembahkan berbeda-beda, tergantung pada usia dan jenis kelamin seseorang yang dinazarkan, ayat 1-8. Ada pengecualian untuk mereka yang tidak memiliki jumlah uang yang ditetapkan. Nazar tidak hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki banyak harta, melainkan juga bisa dilakukan oleh mereka yang kurang mampu. Selain itu, Tuhan juga memberikan peraturan tentang hewan yang boleh dipersembahkan. Hewan yang dipersembahkan haruslah hewan yang baik di ayat yang ke-9. Hewan yang ditebus, tetapi dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya, ayat 13. Melalui bagian ini kita belajar bahwa Allah menganggap serius perihal nazar atau janji yang kita ucapkan. Allah mau kita menepati janji yang sudah kita nyatakan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, peraturan ini mengingatkan kita untuk tidak sembarang berjanji di hadapan Allah. Sekali kita menyatakan janji kita, haruslah kita menepatinya. Meski ada tantangan dan kesulitan dalam memenuhi janji tersebut, itu tidak dapat menjadi alasan bagi kita untuk tidak menepati janji kita di hadapan Allah. Apakah Anda pernah menyatakan janji atau bernazar di hadapan Allah? Apakah Anda menganggap serius janji yang Anda ucapkan di hadapan Allah? Sudahkah Anda menepati janji itu? Ketahuilah bahwa Ia mengikat janji yang Anda nyatakan dan Ia menunggu Anda menepatinya. Sebagaimana Allah selalu menepati janjinya, Ia juga ingin Anda belajar menepati janji Anda di hadapannya.
Mungkin janji itu berupa kesetiaan untuk mengikut Kristus atau kesediaan untuk meninggalkan dosa Anda. Mungkin juga janji itu berupa komitmen untuk melayani Tuhan atau memberi diri menjadi hamba Tuhan. Apapun janji yang Anda ucapkan, sudahkah Anda menepatinya? Tuhan menunggu kita menepati janji kita di hadapannya. Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena janji-Mu, ya dan amin, nyata buat kehidupan kami. Saat ini dengan rendah hati kami datang ke hadapan-Mu. Kami sering berkata janji-janji kami, tapi kami sering melupakannya. Bersyukur saat ini Kau mengingatkan kami Tuhan, akan janji-janji yang boleh kami ucapkan di masa-masa yang lalu. Mampukan kami untuk menepatinya Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak yang setia, melakukan kehendak-Mu. Boleh konsekuen terhadap apa yang kami katakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di masa-masa yang akan datang, Engkau selalu membimbing dan menuntun kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan hari ini. Bertemu esok. Tuhan Yesus memberkati.